Halo guys, welcome back to my YouTube channel. This is DJ Andra. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ini video singkat ya sebenarnya karena kayak aku tuh gabut gitu loh, nggak ada konten kan. Kan selama ini aku sekarang bikin konten tuh mixtape, terus ada apa sih namanya? Remix segala macam. Karena aku udah lama juga nggak apa ya? berkonten sebagai konten kreator. Sekarang kebanyakan bikin remix sama mixtape. Iya, lagi fokus ke DJ ya sekarang. Siap. Nah, sekarang aku mau ini sih, mau menceritakan. Ya ini gabut banget sih. jadi ini nanti aku tuh mau bikin cerita. Sebenarnya DJ Andra itu kok bisa sih? Kenapa sih bisa DJ Andra dan siapa sosok-sosoknya? Nah. Sosok gak tuh? Sosok misterius kita siapa? Kita sosok misterius mau kita. Sosok gendro. Sosok apa? Kundi. Gitu. We never know. Jadi dua orang yang ada di kanan dan kiriku ini adalah salah dua orang yang benar kan salah dua yang membantu saya ya. Di sini ada Irzak. Halo dulu, saya hai dulu. Halo guys, teman-teman. Siapa nama teman-temannya? Nggak ada sih ya. Teman-teman penonton setia Andra Yaska, perkenalkan nama saya Irzak ya, IRZAQ, jangan salah, jangan tipe. Ya, dia sebagai yang bikin logo poster. Kalau kalian lihat di IG storyku, terus lihat ada logoku, nah itu dia yang sosok di balik yang membuat. Terima kasih. Siap. Dan di sini ada Bahar, saya Hari Luhar. Halo DJ ada fans. Gak ada fans. Only fans. Halo DJ Only fans. Jadi Kenalin, namaku Baharudin. Ya bisa dipanggil Udin atau Bahar, tapi anak-anak di sini bisa manggilnya Bahar. Tapi kalau anak yang di luar rata-rata manggilnya Udin. Terserah, mau Bahar atau Udin terserah. Oke. dia adalah sosok yang membantu saya membawa barang, tapi dia tuh sangat penting ya. Maksudnya bukannya aku bilang yang lain nggak penting, tapi dia menurutku yang paling ada gitu loh. Karena kalau nggak ada dia, aku nggak bisa bawa. Tersentuh. Aku pegang kakinya biar gak terbang ya. Semua penting. Cuman emang dia yang bisa gitu loh. Ya, sebenarnya penting tapi tugasnya berbeda-beda ya. Yes, gitu. Dan job desk-nya masing-masing. ya sekarang ngapain dia? Jadi kayak aku mau nanya dulu deh ke kalian. Boleh. Mungkin kita mulai dari Bahar dulu kan. Siap. Oke, Yang job desk-nya tuh paling berat. Oke. Dia ini apa aja bisa guys. Jadi Superman, jadi ngangkatin galon, jadi wah bisa semua. Ya, aku mau nanya nih Har. Multi talent gak tuh? Kamu kok mau kerja bareng aku? Sebenarnya gini, aku kan kenal sama DJ Andra itu memang udah lama kan. Kita kenal itu dari SMP. Kita berteman, SMP pada sahabat. SMP adalah suatu SMP Gak di jangan disebutin dong. daerah Jogja. Ada pokoknya. Ini aib ya kalau bisa dikasih tahu. Aib banget ya. Jangan. Oke. Kurang ajar sama orang ini, jangan. Iya. Pokoknya aku kenal itu emang Yasin itu udah dari lama kan, SMP, SMA, dan kita biasanya bareng-bareng, keluar bareng, main bareng, jalan bareng. Maksudnya bukan apa-apa tapi kan main bareng gitu lah. Pasti kita Sosok naik sahabat motor lah ya, ya. sosok sahabat dari Dan saudara. kecil, dari SMP, SMA, kuliah sekarang pun juga. Jadi saudara tidak saudara ya? Tidak. Kalau misalnya mana-mana ya aku sama Yaska biasanya gitu, dan orang tua kita udah saling kenal. Jadi bagaimana kalau misalkan Yaska. Jadi kalian kapan nikah? Wah, Kan orang tua udah saling Beda dong, konteksnya beda. kota berdua ini Konteksnya kalian beda. jangan terlalu apa ya, jangan terlalu dianggap ya. Emang dia orangnya kita ini. Oke, lanjut. Ya pokoknya gitu. Emang ya biasanya kalau misalkan Yaska, sorry, aku manggilnya Yaska atau Andra nih enaknya nih. Ya, Yaska aja enggak apa-apa. Karena Andra Yaska. Iya, Andra Yaska ya. Yaska ini ada kalau misalkan lagi ada apa event atau acara gitu aku ikut. Kayak misalkan dulu SMA nih. SMA kan pernah si Yaska bikin geng lah, sorry. Geng. Band kan. Oh, band. Bikin Oke. band kan. Oke. Aku ikut walaupun aku belum tahu apa-apa, tapi aku bisa lah basic-basicnya lah. Aku ikut sama Irzak juga. Irzak kan pas itu kan satu band kan kita kan. Siap. Nah, makanya itu aku biasanya kalau misalkan Yaska ada apa-apa aku biasanya ikut. Karena apa? Karena aku ya suka menjalannya gitu loh. Terus kemudian dari band berlanjut ke DJ. Iya. Ya mungkin aku emang belum tahu apa-apa tentang DJ ya, tapi makin kesini semakin aku kayak misalkan dibawa sama si Yaska ini, jadi aku tahu oh DJ ternyata kayak gini tuh, job desk-nya gini, jadi aku paham. Dan itu pun tidak terlalu memberatkan aku dalam job desk ini.
makanya aku masih bisa bertahan gitu lah. Oke. Begitu kalau misalkan ada masalah mungkin ada tapi gak terlalu membebani aku lah. Jadi aku masih enjoy lah Siap. jalannya gitu lah. Oke. Cut tuh, benar. Benar. Aman ya? Aman kok. Udah lanjut kalau aman. Oke. Sekarang kita beralih ke Irzak ya. Kabur deh aku kabur. Nggak asik. Ini kan obrolan tongkrongan Oh, asik. iya. ya. Kabur motornya. Nanya, selamat sampai kos. Nanya apa dah gue? Jadi kenapa kamu menerima apa tuh? tawaran? Kan aku kemarin sempat mau bikin logo, bikin poster apa segala macam. Kenapa kamu mau? Ini jawabannya bukan sebagai teman tapi sebagai kerjaan aja. Cuan. Sebagai cuan. Karena ada cuan ya, kalau nggak ada cuan ya kerjain. Bener nggak? Bener kan? Semua orang di sini butuh cuan. Kalau cuma Masa depan kayak nggak ada cuan, kita mana kan teman mungkin. bikinin logo deh, pala otak kau. Gratis dong, enggak ya? Enggak. Ayo ke teman ring road jam Ya. 12. Enggak gitu. gitu. Oke. Kita throwback dulu ke belakang. Sebelum itu kan kita kenal gimana ya. Kalau Yaska ini jujur awal kenal itu kan dari temanku dulu. Jadi Yaska ini satu organisasi sama temanku. Nah, itu masnya Yaska. Sama dong, namanya sama kan enggak tahu teman-teman. Nggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh di-spill dong. Nggak boleh. Itu sahabatnya bestingnya si Irzak. Ya. Kau bilang aku makasih loh. Gila lah, kan yang kenal kan Irzak dulu. Iya. Nah, Terus terus sekolah lagi. Nah, terus si masnya Yaska ini kenalin karena dia diajak lah sama Yaska kayak mau bikin band gitu. Nah, pada saat itu bandnya Yaska ini masih kurang basis gitu. Nah, aku kan tipe kali yang bisa bass cuman nggak begitu bagus. Jadi aku bilang ke temanku ini merendah ya ternyata ya. cuman aku bilang ke temanku nih, kita coba aja dulu, kalau yang lain pada suka sama cara mainku kayak gitu, ayolah kita lanjut gitu. Akhirnya pas first time kita main ya, itu langsung cocok tuh, langsung ada chemistry tuh. Akhirnya berlanjut bikin band. Dari bikin band akhirnya bandnya nggak memungkinkan lagi ya, karena memang dari Baharnya juga udah pulang. Covid waktu itu ya. Covid lah, Karena pada kita zaman bikin kan Covid lah, bener-bener. SMA kelas 2. Aku kelas 2 Pak waktu itu, jadi sekitar tahun 2020. Nah, terus kita mikir ini kalau misalnya kita nggak kumpul lagi itu kayaknya nggak bisa jalan nih. Akhirnya kita alih fungsi kan dari band menjadi production. Awalnya production kayak buat YouTube, mungkin buat lagu or something like that kayak gitu kan. Akhirnya cocok, akhirnya buat YouTube terus beberapa kali video kita ya, dari vlog. Pertama kali vlog kita tuh apa tuh ya? Yang di pantai Kesirat. Pantai Kesirat ya? Ya, yang kita Waktu naik motor zaman-zaman bareng-bareng masih gitu keriting loh. itu lah rambutku. Kamu harus lihat sih. Anak ngabers Ngabers ya. Zaman-zamannya ngabers. Dari itu berlanjut. Sebenarnya kita tuh udah banyak konten guys, cuman ada problem akhirnya nggak kita upload juga di YouTube gitu loh. Terus akhirnya kita bikin podcastin, terus berlanjut. Kita ngobrol sama Mas Ogi, MC Kondang Jogja, kalau kalian udah kenal ya. Terus kita juga sampai di titik yang kita diundang project dari channel YouTube lain. Itu ngundang Nika Ardila, itu project kayak MV. Keluarga besar Nika Ardila, itu kayak MV kayak lagu Nika Ardila cuman di remake lagi gitu loh, sama cucu-cucu keluarganya kayak gitulah. Nah, terus kita diundang tuh ke situ, suruh ngeliput dan lain-lain, dan akhirnya kita dikasih kesempatan untuk podcast bareng abang apa Pak? Mas Paman. AA-nya. Langsung AA kandung dari almarhum Nika Ardila. Itu juga asik banget tuh ngobrol di situ. Udah makin kita dikenal di podcast ya. Terus teman-teman juga udah banyak support dan kenal kita. Tapi satu hal lagi, ada problem, akhirnya video tersebut belum kita upload di channel YouTube Podcastin. Dan Podcastin saat ini karena kita punya kesibukan masing-masing, kita vakum dulu lah. Nah, terus berlanjut kenal beberapa tahun ya akhirnya sama Yaska ini. 2 tahun ya. 2 tahun ya. 3 tahun ya. 2 tahun lebih lah gitu. Yaska ini nge-DJ karena aku ngerasa Yaska ini salah satu sahabat aku di Jogja gitu lah. Kayak
dia support aku punya usaha dulu, terus sekarang pun sebagai timbal balik ya, kayak sebagai teman, sebagai sahabat, dia butuh logo ke aku. Kalaupun memang kayak logo dia minta diskon atau apa, sebenarnya nggak apa-apa, tapi bohong ya guys. Enggak, tapi serius. Aku gak pernah minta diskon ya. Ya sekali malah selalu baik loh, dia support teman yang baik itu adalah ketika nggak minta diskon kalau ada usaha. Jadi malah kita kadang malah ngasih lebih gitu loh guys. Itu support teman yang baik gitu, bukan minta harga temen dong gitu. Basi lah. Nah terus dia calling lah kayak, Zak, kayaknya aku butuh branding nih, kayak aku butuh logo nih ya, yang cocok tuh gimana ya menurutmu? Terus Yaska kirim referensi ya kalau nggak salah waktu itu. Aku mau logonya yang tipenya kayak gini nih, yang kayak gini. Akhirnya aku desain terus kirim ke Yaska dan itu langsung di-apply. Langsung kayak cocok nih. Langsung fix ya? Langsung fix itu. Ada lah revisi dikit aja, cuman kan ya langsung lah gitu. Langsung lah. Nah itu langsung akhirnya yang kalian tahu logo DJ Andra itu yang dipakai sekarang itu desain di aku gitu guys, sebenarnya gitu. Makanya aku mau nih kayak ya temen lah, kita saling support kan dari dulu, kayak kalau aku sakit atau kamu sakit kita selalu datang atau apa ya sebagai layaknya teman pada umumnya lah kayak gitu. Jadi teman yang positif itu adalah teman yang selalu mendukung, Bukan minta harga temen. Masuk. Dan apa ya, mungkin kalau dibilang ini kan sebenarnya YouTubeku ini kayak awalnya ngevlog tiba-tiba langsung jedar mixtape gitu kan. Itu kan nggak ada kayak apa ya, korelasi yang Bikin tujuan konten atau apa gitu, syuting gitu. kok langsung tiba-tiba mixtape. Nah itu saya minta maaf ya, Mixtape. soalnya emang waktu itu karena gabut, nah jadi tetap harus ya udahlah upload. Nah sekarang YouTube tuh sebenarnya kayak ini gak sih, kayak ekspresi diri aja gak sih, kayak bikin udah mengekspresikan diri apapun yang ingin diekspresikan kita upload di YouTube. nah tapi Oh. kontenku ini sebenarnya bukan cuma ngomongin itu, Nah. kita ngomongin kehidupan anak muda. Karena kan aku seorang DJ ya, pasti nggak jauh-jauh dari namanya anak muda. Ya, mabok. Ya bentar dong, masa langsung to the point. BO. Aduh, poin banget itu. Dunia malam. Kita mulai dari oke, gini. Kalian berdua ini sebenarnya kita kan sudah menginjak masa-masa di mana kita kuliah. Ya. Yo. Teman-teman kita juga udah pasti beda dan Beda. pasti banyak yang berbeda lah ya, yang tentunya. Ya, benar. Aku mau nanya deh, ada nggak sih kalian waktu itu kepikiran kayak aku mau terjun nih ke dunia malam sebelum aku nge-DJ? Mending bahar dulu deh. Mungkin baru. Saya. Yang Kenapa tua harus dulu. saya yang pertama? Karena ada yang paling muda, bukan yang tua. Oh, jadi Paling muda ya? Paling muda. Bocil ya ada ya ternyata. Iya, maaf. Untuk apa dunia malam ya? Jujur, maksudnya kalau misalkan kayak dunia malam itu baru mengetahui ya hari ini. Bukan karena aku kayak pengen, tapi karena ada yang mengajak lah. Mengajak, ada seorang teman saya mengajak, ayo yuk kesini yuk, iseng yuk. Iya. Aku masih inget waktu diajak itu kapan? Ada pokoknya bulan yang lalu, tapi tahun sekarang iseng. Ayo yuk nyoba sini yuk, yang di Jalan Magelang itu. Belakangnya weh. Oh, hawe kan? Alibi kan? Ya, yang udah bangkit. Ya itu kalau misalkan tutup agak gitu. kurang tuh di sensor aja ntar namanya, oke? Oke. Itu awal aku pertama kali ke sana. Jujur aku kayak kaget banget, weh. Ini serius, Po? Kenapa aku tanya gitu? Karena aku belum pernah sama sekali dan aku enggak tahu dalamnya isinya kayak apa. Aku takutnya ada apa-apa atau brutal atau gelut lah atau ada yang emosi, aku enggak tahu karena aku agak sedikit kayak deg-degan awalnya kan. Tapi ada temanku bilang, "Enggak apa-apa, harus santai aja, udah kita kok santai aja." Ya udah, akhirnya fixin kan masuk ke sana dan itu pertama kalinya masuk. Wow, aku langsung ternyata gini. Gelap ya. Seru juga ya. Ternyata Mantep ya? Iya, mantep juga ya ternyata ya. Gitu ya. Apa itu ya di kursi? Kok ada jendol? Botol minum ternyata kan. Ada yang berdiri tuh, botol minum ternyata kan. Langsung pertama kali masuk aku kayak jujur ada sedikit kayak kaget kan. Maksudnya kayak wow, ternyata gini tuh dunia malam tuh.
itu baru pertama kali masuk akhirnya, dan aku lihat kanan kiri sugar daddy semua ternyata isinya, simpanannya, mobilnya, Mau dong. Satu dong ya. bukan sama sugar daddy, sugar mami. Iya, itu boleh lah. Itu pertama kali masuk udah ya di Itu situ kita- siapa sih yang ngajakin kalau boleh tahu? Pokoknya ada sih, inisialnya Andra. Iya. Inisialnya Andra Yaska lah. Nah itu inisialnya itu. Kalau nggak mau disebut ntar sensor aja ya. Tante Rosa. Pokoknya itu. Anak Anda ya. Enggak sebenarnya ini klarifikasi ya. Klarifikasi. Bentar aku belum selesai cerita. Sabar. Lanjut. Oke, belum selesai cerita udah masuk kita pesen lah segala macam apa salah satu minuman. Ngerokok gitu terus kan. anjing. Rokok lah. Segala macam minuman kita pesen udah kita di sana. Table sampai jam 4 atau sampai jam berapa ya? Aku lupa itu. Ya, pokoknya sampai Hampir subuh lah. Dan aku masih waktu itu waktu yang bulan suci. Itu bulan free ya guys ya. Itu jujur aku kayak kaget. Wih ini serius kita mau kesini tapi di bulan yang kayak gini bro. Wow. Mau agak gratis sedikit kapan kaget lagi? ya. Kan Ya, soalnya mungkin sebelum kita tobat, ada baiknya kita maksudnya aduh. last minute lah. Aduh. Aku mah cuma manut-manut aja ya. Aku gak pernah ngajak, cuma manut-manut aja gitu. Terus Tapi kan mumpung yang di situ di tempat itu kan ada promo kan, kalau setiap maksudnya di bulan tertentu masuk tuh gratis. atau promo kalau namanya Enggak Enggak. Emang ada promonya gitu. Jadi kalau kirain misalkan Namanya ini, masuk sini nggak nama bayar ini, gitu. gitu. Paling bayar cuma minuman kalau nggak table gitu kan. Udah kita masuk, wah pas masuk ternyata ada live musik, wah itu seru juga. Aku malah kayak ngerasa, wih udah mulai asik nih di dunia malam nih. Karena kenapa? Karena ada musiknya bagus. Baru itu bukan DJ tapi live musik ya. Jadi kita bisa kayak karaoke bareng-bareng gitu. Ternyata asik juga ya kita nyanyi bareng-bareng gitu di tempat yang gelap kemerlap kayak gini. Terus di sisi lain ada yang goyang-goyang. Enak juga ya ternyata ngeliatnya. Dari situ lah mulai mengenal. Habis dari situ tiba-tiba ke tetangga tiba-tiba ke Palagan, Oh, terus Palagan tetangga ini tiba-tiba ke tetangga Jalan Solo. hotel sebelah maksudnya booking cewek. Enggak. Bungkus cewek atau Enggak, maksudnya kayak kirain. tempat-tempat bar kayak gitu di gitu. Palagan. Habis itu dari Palagan pindah ke Jalan Solo. Nggak, pokoknya gitu banyak lah. Itu mulai awal-awal ya dari situ. Dari bulan apa? Aku lupa. Mei. Ya pokoknya itu Tanya lah. aku. Enggak ikut antara itulah pokoknya bulan antara itulah ya itu di situ aku kayak mulai mengenal lah ternyata gini dunia malam. Tapi aku ada sempat waktu di mana aku mulai bosen di dalam suatu dunia malam kayak gitu ya. Karena kenapa? Karena kita itu kan biasanya dunia malam tuh sampai subuh kan, rata-rata tuh kan jam 4-an kan. Iya. Nah, aku pernah di suatu tempat aku kayak ya masuk berdua sama temen gue beneran gabut. Berdua udah masuk kita kayak ya minum udah kayak wih apa sih cuma gini doang, kayak bosen jenuh gitu, kayak nggak ada yang berubah gitu loh. Jadi kita tahu, maksudnya kayak alurnya tuh tahu kita masuk nunggu jam segini, ntar main, udah bisa selesai. Dan di situ aku kayak ngerasa ya nggak ada yang berubah gitu, jadi kayak bosen aja gitu loh. Jadi kalau ada waktu dimana aku udah mulai bosen ke dunia malam ya gara-gara ya mungkin udah pernah lumayan banyak lah ya mungkin jadi agak ngerasa bosen gitu. Nah sekarang ya alhamdulillahnya udah mulai ngurang-ngurangin lah untuk masuk ke dunia malam kayak gitu lah. Berarti belum tobat ya? Ya, tidak tahu. Kayaknya tadi ada ngajak. Siapa tuh? Rasanya ngajak gak jauh-jauh dari sini deh. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Nggak tahu ya. Inisialnya sih Ya, Irzak kan? sih. Irzak sih Ini inisialnya. konten kan sebenarnya konten Kita lanjut aja yo. Lanjut yo. Bentar, ini kan konten santai ya. Ini maksudnya kita nggak ada apa-apa ya. Aku minta tolong dong, itu masih kerikut nggak ya? Anjing. Itu santai aja, nggak usah dikat. Santai aja. Oh, masih ya. aman. Maklum ya guys, kita soalnya Nggak ada otodidak guys kita. Ini kita apa-apa sendiri Kita random ya. Random. Aib aja kita bongkar di sini. Jangan. Oh enggak, oke. Bahaya salah. Bahaya. Bongkar. Tolong jaga ya, ada yang nanti ada yang nonton loh. Iya, Iya. makanya oke. Jadi klarifikasi aja ya. Sebenarnya kenapa waktu itu aku ngajakin anak-anak buat masuk? Karena sebenarnya aku Bukan juga, aku ya? Bukan. Itu karena sebenarnya aku mau melihat gimana sih DJ kalau perform di klub. Karena sejauh ini kan aku nge-DJ juga jadi di kafe gitu loh. Ya. Sedangkan kalaupun ada panggilan di klub, ya berarti aku harus otomatis harus benar-benar kayak yang wah harus lihat dulu nih. Nah, makanya kenapa setiap ada event kayak kolektif atau apa ya semacam itulah, makanya kenapa aku selalu masuk, karena bukan karena aku mau minum, karena aku mau lihat gimana sih DJ tuh kalau main di klub, gimana membangun crowd yang bagus gitu loh. Siap. Belajar dari atas saya.
Belajar dari senior. Senior. Heeh. Sepuh. Jadi gitu. Dan kita lanjut ya. Ya, tapi ini aku juga ada sedikit klarifikasi ya. Ketika aku Ini kebanyakan kalau ini konten apa sih? Klarifikasi konten. Maksudnya kayak anjing. memperjelas aja lah. Oh, iya. Biar orang tahu dan kalian juga tahu lah. Iya. Ketika aku masuk ke suatu tempat itu udah malam, aku emang jarang minum. Aku ya masuk emang gara-gara mau Nyedot nikmatin nggak? DJ aja. Jedot gak tapi? Enggak lah, aman lah. Oh, aman. Aman. Aku emang ini Masuk biar nggak tapi? jujur aja. Ya terserah kalian mau mempercaya tahu enggak Ini kan? Tuhan yang tahu ya. Tuhan yang tahu Tapi kan. masuk gak? Masuk kemana? Ya masuk maksudnya masuk ke tempatnya. Oh, Iya. kirain. Masuk ke tempatnya bukan ke tempat apa emang? Malah ketawa. Obrolan anak muda. Obrolan anak muda. Ya Gimana, ini ya gimana? mau ya apa ya kalau misalnya aku diajak emang ya masuk ke dunia itu maksudnya ke tempat itu tapi jarang untuk melakukan ya kayak minum atau apa itu emang kayak jarang aja. Jadi aku masuk itu mau ngenikmatin DJ-nya aja. Jarang Kalau minum nggak tapi DJ, bungkus cewek. Enggak, Oh, saya kan Lim. Ya mungkin ya ada dua kemungkinan ngenikmatin musik DJ sama live musik. Bisa ada dua kan? Iya, Oh, iya. kamu nggak Ada ini dua. nggak nyebutin kalau buat aku referensi lagu-lagu kan kamu bisa gitu. Referensi lagu. Ada beberapa lagu yang kalau Main misalnya aman aku dia. sama si Yaska masuk ke tempat itu, Kita pakai Shazam ya? ngomong sama Yaska, Yas, ini lagunya bagus nih, Shazam yuk, ayo Shazam, udah masukin ke playlist. Ternyata gitu. Kalau misalnya ada musik yang ada lagu yang bagus, terus Yaska Tapi juga kita ada lagu yang bagus, udah masukin list akhirnya. Yes. Buat referensi ke depannya, kalau misalkan si Yaska manggung. Dan itu penting sih ya sebenarnya. Penting, sebagai Karena diri lagu penting. itu kan bagi pengangkat kita semua kan, bikin asikin lah ya, bikin asik kan lagu kan, sama bawaannya kayak apa ya. Kalau Anda nih gimana? Kita kan lama gak ketemu ya. Aduh, Kalau iya nih. saya Jadi ini nggak tahu. anak baik-baik, ya, paling baik di sini guys. Alah, aku tahu ceritanya baru tadi diceritain. Paling baik. Ya, Kita tahu loh. Kita Paling tahu baik loh, lah, udah kayak mungkin gitu. loh. Ya pernah minum tapi dulu udah tobat sekarang. Udah tahu. Katanya sekarang mau. Katanya malam ini mau Iya. minum. Kan aja kamu. Wah. Ketawa dia sama yang sering. Ini bartender kita bersama ya. Ya, Ketika ya, ya, di ya. rumah Soalnya siap. racikannya. Kalau aku itu pernah ke kayak dunia malam gitu. Cuman sebagai penasaran aja. Setelah itu udah. Oh. Paling aman dia. Jawaban paling aman. Intinya ya. gitulah yang tahu-tahu aja lah ya. Ya, boleh lah. Oke. Itu cuma itu sih. Oh, Sama gitu. ini nih. Kan aku yang instan seringnya lagi. Kan aku sebenarnya gini. Dulu ketika aku SMP itu di Kalimantan ya guys aku aslinya. Tuh bener-bener yang mabuk everyday. Itu bener-bener kayak gitulah. Terus akhirnya ketika udah SMA, udah mulai dewasa, udah mulai tobat ya. Terus ya masih minum, cuman Tidak sebanyak jarang. yang- Nah, yang intensnya lagi itu ketika waktu aku break sama my ex. Yes. Nah, itu lagi Seru guys. ini. Tapi ya udah gak usah dibahas ya. itu bener-bener tiap hari yang kayak gila galau parah gitu kan, kayak semua lagu itu relate gitu loh, kayak buat kita kayak yang paling merasa tersakiti kayak anjing lah gitu kan, kayak nggak bisa. Terus akhirnya nyetok di kulkas gitu kayak ya 2 botol 2 tiga kayak gitu sama teman gitu. Cuma sekarang udah nggak lagi karena udah mulai mau menata hidup lagi karena udah ada penggantinya yang ex kemarin, jadi ya udah itulah. X itu apa maksudnya? mantan Siapa? bangsat Anda ya. Jangan gitu, guys. Harusnya gini sama kamu nanya. Aja gitu. Oh iya, ulang. Kamu nanya. Kamu ditanya-tanya. Itu aku udah bosan banget sumpah kata-kata itu. Kalau misalnya kita main omel dia kayak gitu. Itu pasti Dikit-dikit pasti kemudian. kalau Bilang aja bahasa-bahasa bu jelek ya. Iya. Kamu Tapi nanya, kamu gini nanya. sih guys. Pandanganku ya sekarang apa ya? Kalau di sini aku sebagai DJ walaupun kayak ya aku masih harus tetap ke dunia malam, harus tetap ya itulah. Ya is oke sih kalau menurutku, kalau misalnya emang pekerjaan emang itu ya, sebagai kebutuhan. Jadi ya apa ya, mungkin banyak orang-orang yang kayak ya Ska jangan kesini lagi dong. Ya mungkin bisa nggak kesana, cuman kan referensiku emang tetap dari sana gitu. ya benar-benar. Cuman ya emang tetap mengurangi lah akhirnya. Iya, yang penting tuh Proses. masih batas wajar sesuai takaran, nggak ngerusuh, nggak
minimal orang rusak tanduran lah. Iya. Apa tuh Minimal artinya? jangan ngerugiin orang lain. Ya, minimal jangan ngerugiin orang lain ya. Gitu. Ngerugiin diri sendiri nggak masalah. Yang penting jangan sampai orang lain ngerasa Resiko rugi. kan ditanggung sendiri. Kok nunjuk aku tadi? Enggak, Oh, gini. enggak. Tapi saya nggak bisa ngomong tuh ekspresi tangannya langsung Saya kira. Terus apa lagi? Terus ini sih, ini kan kayaknya kita udah lama banget ya ini ya konten. Langsung ke akhir aja deh. Iya, boleh. Pesan dan enggak gitu. Pesan-pesan buat anak-anak yang baru nyebur lah istilahnya. Apa pesannya? Nanti aku juga mau ngasih pesan soalnya, tapi Siapa dulu? Mungkin dari Irzak dulu aja deh. Anjing lah. Oke, kalau menurut aku ya, nakal itu penting guys. Explore semua hal yang kalian pinginin, tapi ingat tanggung jawab. Maksudnya kalau kalian melakukan sesuatu tuh harus tanggung jawab atas perbuatan kalian dan dipikir dulu ini terlalu beresiko atau resikonya rendah atau resikonya kecil, itu selalu dipikirin dulu. Nakal itu wajib karena menurut aku ya wajib karena biar kita tahu dunia, terus biar kita bisa dapat pelajaran yang diambil dari situ. Tapi jujur aja itu berlaku di hidup aku gitu. Aku dulu pernah sampai segitunya, sampai akhirnya aku bisa punya pikiran yang sekarang yang lebih baik lah daripada dulu gitu. Itu gara-gara memang kita nakal lah. Itu wajib. Cuman ya itu tadi, yang penting jangan ngerugiin orang lain, terus ya tetap baik sama orang aja lah. Nakal terus ya gitulah pokoknya. Dan kalau bisa, kalau nakal ya pakai uang sendiri, jangan pakai uang mama ya guys ya. Soalnya gitu. Ya itulah. Berarti nanti kapan-kapan bisa open table bayarin kamu ya. Ya. Kalau bisa uang mama aja kalau sekarang. Jangan uang sini. Brengsek juga. Uang mama aja, uang mama Si aja. anjing. Brengsek juga ya ternyata. Kalau Bahar gimana nih, Ar? Kalau aku ya nakal itu boleh sih. Kok pipes? Oh enggak, lanjut. Enggak, nakal itu boleh, Iya, tapi iya, jangan bener. sampai berlebihan gitu loh. Iya, Jangan sampai iya. kelebihan batas. Jadi kalian boleh nakal tapi kayak Masih bisa kontrol. masih bisa dikontrol lah. Nah. Jangan terlalu kayak berlebihan gitu loh. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian berlebihan nakalnya dan tibanya ntar pada akhirnya kayak penyesalan gitu lah. Nah, Paham gak sih? Pasti ada yang pernah bilang penyesalan datangnya itu terakhir. Kalau Dan di itu awal mungkin itu apa agak namanya? apa? Kalau di awal apa namanya? Apa? DP Manis. mobil. Oh, DP mobil. Ya karena mungkin ya akhir-akhir ini mungkin aku kayak ngerasa aja wah aku kayak gini nih. Berakhirnya kayak gini juga nyesel juga. Iya. Ya sempat kayak udahlah stop aja lah, ngapain sih gini, capek juga kan. Ya. Dan aku kalau misalkan nakal ya sebisa mungkin jangan sampai ngerugiin orang lain aja gitu. Mungkin ya orang lain dirugiin tapi ya setidaknya kalian bisa tanggung jawab lah atas resiko apa yang kalian ambil gitu loh. Oke. Karena apa ya, karena kita hidup di dunia itu ya nggak mungkin sendiri kan, pasti dibantu sama orang lain kan. Ya. Tapi kalau misalkan orang lain terganggu gara-gara resiko kalian ya nggak enak juga gitu loh. Paham nggak sih? Nah mungkin ya gitu aja sih, nakal boleh tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan sih. Jessica. Kalau dari aku Dia sebagai jawabannya harus yang paling bagus ya. Oh iya, penutupan. Ini sekarang Last penutupan one. ya. Penutupan. Untuk aku kalian boleh nakal. Beda nggak ya? Beda kan? Beda Ya, kan? sama kayak aku boleh nakal itu boleh. Kata Ini awal. kalau dibalik boleh itu nakal. Nakal itu boleh. Nggak gini. Kalau gini. dibalik Lanjut. lanjut. Nakal itu boleh dan itu wajar sih menurutku sebagai anak muda Ya ya. bersama ya. Iya. Dan kalau kata Indra kan tadi pasti adalah masa-masa penasaran. Nah, Itu jadi- boleh banget sih. Maksudnya kayak Ngambil kesimpulan. ya, cuman kalau dari aku pribadi ya, Oke, nah. senakal-nakalnya kalian harus tetap ibadah sih. Wah, asik. Beda kan? Beda kan? Beda. Mampus kalian. Ya, ini penting ya Karena karena nggak berlebihan ini, jangan lupa ibadah, nggak boleh nah, tinggalin. karena sejauh ini ya mungkin aku jarang sholat, jarang ngaji dan Wah, ini jujur banget ya. sangat meninggalkan agama waktu itu. Wah, ini deep banget sih. Jadi dan untuk sekarang ya, aduh kok jadi sedih ya. Deep banget ya jadinya ya. Deep banget ya ini ya. Enggak, kalau menurutku mabuk gak apa-apa. Tapi kalian tetap harus sholat, harus tetap ya ikutin apa sesuai ibadah kalian aja sih. Sesuai agama. Sesuai agama, sesuai agama kalian aja sih. Dan satu lagi jangan pernah nyoba-nyoba narkoba. Nah, Gitu. itu. Mabok boleh. Narkoba jangan. Yes. Mabok pun ya masih takaran ya. Masih wajar lah kalau narkoba. Ya, kalian harus bisa menguasai Wait, diri Benen. kalian lah. Benen. Wait. Ya itu sih kalau dari aku karena ini aku sekalian cerita dikit ya karena temanku tuh ada yang kena narkoba